Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aprianti, NPM 20030210058, Prodi Perbankan Syariah, kelas C semester 1. Di sini saya akan membahas tentang hadis sebagai sumber ajaran agama. Yang pertama, kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Hadis dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat urgen, di mana hadis merupakan salah satu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Al-Quran akan sulit dipahami tanpa menggunakan hadis. Hadis merupakan wahyu khairu matlu atau wahyu yang tidak dibacakan oleh Allah secara langsung, melainkan maknanya dari Allah dan lafalnya dari Nabi Muhammad SAW. Dalil kehujahan hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan hadis ialah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkannya. Bagi mereka yang menolak kebenaran hadis sebagai sumber hukum Islam, bukan saja memperoleh dosa, namun juga murtad hukumnya. Alasan lain mengapa umat Islam berpegang pada hadis karena selain diperintahkan oleh Al-Quran, juga untuk memudahkan dalam menentukan atau menghukumi suatu perkara yang tidak dibicarakan secara rinci atau sama sekali tidak dibicarakan di dalam Al-Quran sebagai sumber utama. Untuk mengetahui sejauh mana kedudukan hadis sebagai sumber ajaran Islam dapat dilihat dalam beberapa dalil, baik dalam bentuk nakli maupun dalam bentuk akli, seperti dalil Al-Quran, dalil hadis, kesepakatan ulama atau ijma, dan ijtihad. Fungsi hadis sebagai sumber ajaran Islam. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, hadis berfungsi sebagai penafsir, pensyarat, dan penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Apabila disimpulkan tentang fungsi hadis dalam hubungan dengan Al-Quran adalah yang pertama, yaitu sebagai bayan tafsir, atau menjelaskan fungsi hadis dalam merinci ayat secara global, membatasi ayat yang mutlak, dan mengkhususkan ayat yang umum. Yang kedua, bayan takrir, yaitu hadis yang berfungsi untuk memperkokoh pernyataan Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasyri, yaitu menjelaskan hukum yang tidak disinggung langsung oleh Al-Quran. Yang keempat, bayan an-nasak, yaitu fungsi hadis sebagai ketentuan yang datang berikutnya dapat menghapus ketentuan-ketentuan atau isi Al-Quran yang datang kemudian. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah. Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal dengan masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah kepadanya dijelaskan melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar, dilihat, dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Yang pertama, kebijakan Rasulullah tentang hadis. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadis. Yang kedua, cara Rasulullah menyampaikan hadis. Ada beberapa cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan hadis, yaitu melalui majelis al-ilmu atau pusat tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi untuk membina para jamaah, kemudian melalui para sahabat tertentu, dan melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.